Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Kembali lagi dengan saya, Pak Izam. Selamat datang di kelas Informatika. Materi kali ini kita akan belajar tentang mengenal internet dan jaringan lokal. Yuk, kita mulai. Materi kali ini kita akan belajar tentang pengertian internet dan jaringan internet, atau kita bisa sebut saja dengan intranet, perbedaan dan persamaan internet dengan intranet, dan perkembangan internet dan manfaatnya. Coba Pak Izam tanya, kalian pasti pernah kan menggunakan internet? Membuka video ini di YouTube saja, kalian sudah menggunakan internet loh. Lalu, apa kalian tahu bagaimana cara Pak Izam mengirimkan video ini hingga sampai bisa diakses oleh kalian di rumah? Maka dari itu, mari kita pelajari materi kali ini. Pengertian internet. Internet adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sistem jaringan yang menghubungkan perangkat komputer di seluruh dunia. Internet memungkinkan perpindahan data meskipun terpisah jarak yang jauh. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet menggunakan TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Ini adalah standar untuk komunikasi melalui internet. Kemudian kita juga mengenal web. Web adalah sekumpulan komputer yang terhubung melalui kabel maupun tanpa kabel. Komputer dapat berinteraksi sehingga data yang terdapat di komputer lain dapat diakses oleh komputer kalian. Sebaliknya, data yang ditampilkan di komputer kalian itu dapat diakses oleh komputer lain. Keadaan ini memunculkan istilah worldwide, mendunia, sehingga World Wide Web atau WWW artinya jaringan yang mendunia. Pengertian intranet. Intranet atau jaringan lokal itu tadi adalah sebuah kumpulan jaringan komputer lokal yang menggunakan perangkat lunak internet dan protokol TCP/IP atau HTTP. Karena ini adalah kumpulan jaringan lokal, maka intranet adalah jaringan dengan skala lebih kecil daripada internet yang bersifat luas. Mari kita cari tahu perbedaannya. Internet dengan intranet. Perbedaannya adalah internet itu digunakan di seluruh dunia. Komputer di seluruh dunia bisa mengakses internet dan terhubung ke komputer lain dari belahan dunia yang lain. Kemudian, intranet itu terhubung melalui satu komputer server atau lebih, dan kemudian data-data di komputer server itu akan diambil dan diberikan ke komputer klien. Ini adalah contoh jaringan lokal atau intranet. Perbedaan internet dan intranet. Internet itu bersifat publik untuk kepentingan umum. Digunakan oleh banyak orang, dapat diakses siapa saja, dan informasi yang tersedia itu melimpah dan tidak terbatas. Kemudian, intranet bersifat pribadi untuk kepentingan organisasi atau perusahaan. Pada umumnya digunakan oleh perusahaan, hanya dapat diakses oleh orang yang mempunyai otoritas atau orang yang mempunyai hak. Kemudian, informasi yang tersedia itu lebih spesifik. Biasanya hanya memuat data keuangan, memuat data pegawai, dan lain sebagainya. Mari kita bahas perkembangan internet. Berikut adalah poin-poin penting dalam sejarah internet hingga menjadi aspek pembentuk peradaban modern kita saat ini. Yang pertama, tahun 1969. Ini adalah awal mula internet dicetuskan. Pada Oktober 1969, peneliti-peneliti di Universitas California di Los Angeles atau UCLA berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lain. Mereka berupaya untuk mengirimkan 3 huruf, yaitu LOG atau log, ke komputer kedua dalam kode biner. Biner itu kodenya antara 1 dan 0. Kalau enggak 1, ya 0. Itu kode biner.
Di mana komputer kedua nantinya akan menambahkan 2 huruf lagi, sehingga menjadi login. Misalkan ini komputer 1 dan ini komputer 2. Di sini akan mengirim kata log, sampai sini akan menambahkan kata in. Kemudian terhubung, kemudian nanti akan menjadi kata login. Seperti ini. Suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek yang bernama ARPANET yang dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Ini adalah awal mula ARPANET gambarnya. Kemudian, tahun 1971, email atau surat elektronik pertama. Ray Tomlinson, seorang Amerika pada tahun 1971, mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET dan mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel kita saat ini. Simbol @ digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Ini adalah Pak Ray Tomlinson. Kalian pasti punya email kan? Dan emailnya pasti punya simbol huruf @ seperti ini. Biasanya diawali dengan nama kalian dan diakhiri dengan nama domain atau penyedia website email. Tahun 1983, komunikasi antar jaringan pertama kali. Sebelumnya, agar dua komputer dapat berkomunikasi satu sama lain dalam satu jaringan, diperlukan semacam protokol berupa rangkaian tahapan yang ditentukan oleh pengatur komunikasi. Pada 1970, Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan TCP/IP atau yang kita pelajari tadi, Transmission Control Protocol, yang memungkinkan pertukaran data dilakukan bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, melainkan juga dalam jaringan yang berbeda. Penggunaan TCP/IP masih digunakan hingga hari ini. ARPANET itu mengadopsi teknologi ini pada 1 Januari 1983, memungkinkan hubungan dengan jaringan komputer lain seperti universitas. Pada poin inilah, internet ada dalam wujudnya yang kita kenal sekarang. Tahun 1990, lahirnya www atau www. www dicetuskan oleh Tim Berners-Lee pada 12 Maret 1989. Ini adalah Pak Tim Berners-Lee, yang saat itu bekerja untuk lab fisika. Ia mengusulkan sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Terdesentralisasi itu maksudnya tidak terpusat. Pada tahun 1990, Robert Callew dan Berlegia membantu mengembangkan usul Berners-Lee. Menemukan ini didasarkan pada 2 pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML yang memungkinkan keberadaan website serta protokol pertukaran data hypertext HTTP yang memungkinkan pengguna itu meminta dan menerima halaman yang diinginkan. Ini adalah prinsip dari kalian mengakses sebuah halaman website. Oke, dari sini kita bisa memetik manfaat internet. Yang pertama, sarana mendapatkan informasi yang cepat, komunikasi dengan biaya yang murah, membentuk kelompok diskusi maupun bisnis, sarana promosi atau iklan, sarana hiburan, dan media untuk bertukar data. Dampak negatif internet. Yang pertama, ancaman virus, trojan, dan sejenisnya, pencurian data dan informasi kalian, peretasan situs website, menyebarnya budaya negatif, pemborosan, dan lain sebagainya. Oke, itu saja materi kita hari ini tentang mengenal internet dan jaringan lokal. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Saya Pak Izam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.